Bagaimana jika saya katakan bahwa Anda telah disesatkan sepanjang hidup Anda? Bahwa tidak ada yang lebih baik dari Anda? Kedengarannya absurd, bukan? Tapi tetaplah bersama saya karena hari ini Anda akan menemukan bahwa perbedaan antara pemenang dan pecundang bukanlah keberuntungan, bakat atau privilege. Itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri Anda. Tahukah Anda langkah pertama untuk mencapai apapun yang Anda inginkan dalam hidup? Itu bukan uang, bukan keberuntungan, bukan bakat. Itu adalah keinginan. Bukan keinginan biasa, tetapi keinginan yang membara, hampir obsesif. Napoleon Hill mengatakan, setiap kesuksesan besar bermula dari sebuah ide yang menguasai pikiran, merampas tidur Anda, dan membuat jantung Anda berdebar kencang. Dan inilah pertanyaan yang mungkin beresonansi. Mimpi apa yang membuat Anda terjaga di malam hari? Tujuan apa yang membuat mata Anda bersinar hanya dengan memikirkannya, tetapi secara bersamaan membuat Anda takut? Kebanyakan orang hanyut dalam kehidupan dengan samar-samar menginginkan sesuatu. Saya ingin kaya, saya menginginkan kedamaian, saya menginginkan lebih banyak waktu. Tetapi keinginan yang samar-samar menghasilkan hasil yang samar-samar. Hill mempelajari ini sejak dini ketika Andrew Carnegie menantang dia untuk mendedikasikan 20 tahun hidupnya untuk mempelajari orang-orang paling sukses dalam sejarah. Dia bisa saja menolak, dia bisa saja berpikir, ini mustahil, saya tidak punya uang, tidak punya koneksi, tidak punya waktu. Tetapi dia menerimanya. Saat itu secara jelas membuktikan bahwa keinginan yang membara lebih kuat daripada alasan apapun. Sekarang pikirkan tentang diri Anda sendiri. Berapa kali Anda mengesampingkan mimpi karena tampaknya terlalu mengada-ada? Berapa kali Anda menukar tujuan jangka panjang untuk kepuasan segera? Itu terjadi pada hampir semua orang. Orang ingin menurunkan berat badan, tetapi menyerah pada godaan pertama. Mereka ingin memulai bisnis, tetapi berhenti ketika tantangan pertama muncul. Mereka ingin mengubah hidup mereka, tetapi tidak pernah benar-benar berkomitmen. Dan disitulah tepatnya perbedaannya terletak. Pemenang tidak menginginkan sesuatu secara dangkal. Mereka menjadi terobsesi, dan sains mendukung hal ini. Studi dari Dominican University of California menunjukkan bahwa menuliskan tujuan Anda meningkatkan peluang Anda untuk mencapainya sebesar 42%. Mengapa? Karena Anda mengubah ide abstrak menjadi sesuatu yang konkret, nyata, sesuatu yang membuat Anda bertanggung jawab. Jadi, berikut latihan sederhana, ambillah selembar kertas dan tuliskan apa yang paling Anda inginkan. Bukan apa yang diharapkan masyarakat, bukan apa yang tampak aman, tetapi apa yang benar-benar menggerakkan Anda dari dalam. Kemudian, pejamkan mata Anda dan visualisasikan tujuan itu terjadi. Lihatlah diri Anda menjalaninya, merasakannya. Bayangkan adegan tersebut secara detail, di mana Anda berada, siapa yang berada di samping Anda, apa yang Anda rasakan secara fisik. Ini bukan sihir. Ini adalah pelatihan mental. Atlet olimpiade, pengusaha miliarder, dan seniman terkenal menggunakan ini setiap hari. Mereka melatih pikiran mereka untuk percaya bahwa kesuksesan tidak dapat dihindari. Dan ketika pikiran percaya, ia mulai bekerja untuk mengubah visi itu menjadi kenyataan. Tetapi jangan tertipu, visualisasi saja tidak cukup. Anda perlu bertindak seolah-olah kesuksesan sudah dijamin. Masalahnya adalah banyak orang menunggu momen yang tepat, skenario yang ideal, kepastian absolut bahwa itu akan berhasil. Tetapi Anda tahu seperti saya bahwa momen ini tidak pernah datang. Kesuksesan tidak datang kepada mereka yang menunggu. Itu datang kepada mereka yang memutuskan bahwa mereka akan menaklukkannya.
Keinginan tanpa tindakan hanyalah fantasi. Keinginan dengan tindakan yang konsisten adalah takdir. Jadi saya bertanya kepada Anda, apa yang benar-benar Anda inginkan sehingga Anda dapat menghadapi kegagalan berulang kali tanpa menyerah? Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum menciptakan bola lampu, tetapi dia tidak menyebutnya kegagalan. Dia berkata, "Saya menemukan 1000 cara yang tidak akan berhasil." Dan itulah yang memisahkan mereka yang mencapai mimpi mereka dari mereka yang hanya bermimpi. Keinginan yang membara mengubah setiap kejatuhan menjadi alasan lain untuk bangkit. Anda mungkin berpikir Anda kekurangan sumber daya saat ini. Mungkin Anda kekurangan uang, mungkin pengetahuan, mungkin dukungan. Tetapi kenyataannya adalah sumber daya yang paling ampuh sudah ada di dalam diri Anda. Keinginan. Jika Anda benar-benar terobsesi, Anda akan menemukan cara. Dunia tunduk kepada mereka yang tidak menerima tidak sebagai jawaban. Jadi renungkan, tujuan apa yang akan Anda tulis hari ini yang akan membuat Anda melompat dari tempat tidur setiap hari dengan penuh energi, bahkan ketika tidak ada yang percaya kepada Anda. Tidak masalah seberapa mengada-ada kelihatannya. Yang penting adalah apakah keinginan itu cukup kuat untuk mencegah Anda menyerah ketika semuanya berjalan salah. Karena disitulah tepatnya pemenang besar dilahirkan. Dan jika Anda berpikir ini hanya teori, ingatlah, Napoleon Hill tidak kaya, tidak terkenal, tidak memiliki koneksi yang kuat ketika dia memulai, tetapi dia memiliki keinginan. Dan keinginan itu cukup untuk membuka pintu, membawanya dekat dengan nama-nama terbesar di zamannya, dan mengubah hidupnya menjadi warisan yang masih menginspirasi jutaan orang. Jika itu berhasil untuknya, mengapa itu tidak berhasil untuk Anda? Berapa kali Anda percaya bahwa Anda tidak mampu? Berapa kali Anda menyerah karena seseorang mengatakan bahwa mimpi Anda terlalu besar? Atau karena Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda tidak memenuhi syarat? Napoleon Hill mengatakan apa yang dapat dipikirkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapainya. Tetapi ada kondisi tersembunyi dalam kalimat itu. Anda perlu benar-benar percaya. Anda membutuhkan iman. Bukan iman keagamaan, tetapi iman yang teguh pada diri sendiri. Keyakinan bahwa tidak peduli apa yang terjadi, Anda akan sampai di sana. Yang benar adalah kebanyakan orang hanya percaya ketika semuanya berjalan dengan baik, ketika mereka memiliki uang yang cukup, ketika pujian berdatangan, ketika semuanya tampak berhasil. Tetapi iman sejati tidak muncul pada saat-saat itu. Iman yang mengubah hidup adalah iman yang tetap teguh justru ketika semuanya tampak hilang. Saat rekening bank kosong, ketika pintu tertutup rapat, ketika tidak ada yang mendukung Anda, iman menjadi bahan bakar yang memisahkan mereka yang menang dari mereka yang menyerah. Lihatlah Oprah Winfrey misalnya. Dia lahir dalam kemiskinan, menderita pelecehan di masa kanak-kanak, dan ditolak berkali-kali. Siapapun dalam situasi yang sama akan menyerah pada keadaan. Tetapi Oprah tidak menerima narasi kegagalan yang dunia coba paksa. Dia percaya bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih besar yang telah dipersiapkan untuknya. Iman itu membuatnya terus maju, bahkan ketika bukti menunjukkan sebaliknya. Dan iman itulah yang membangun salah satu karier paling luar biasa yang pernah dilihat dunia. Dan di sini saya ingin Anda merenungkan berapa banyak mimpi yang telah Anda tinggalkan karena kenyataan tampak terlalu keras. Berapa kali Anda mendengar suara batin yang mengatakan itu tidak akan berhasil dan mempercayainya. Itulah intinya. Dunia luar akan selalu mencoba untuk menentukan batasan Anda. Tetapi jika Anda tidak mengendalikan kepercayaan Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda menjalani kisah yang ditulis orang lain untuk Anda. Dan sains juga membuktikan hal ini.
Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang-orang dengan keyakinan optimistis tidak hanya memiliki lebih banyak kesuksesan profesional, tetapi juga menunjukkan kesejahteraan fisik dan emosional yang lebih besar. Ini berarti percaya pada diri sendiri bukan hanya masalah motivasi, itu juga merupakan strategi kehidupan yang praktis. Otak Anda mulai menyaring kenyataan sesuai dengan kepercayaan Anda. Jika Anda percaya Anda akan gagal, ia mencari bukti itu dan mendorong Anda menuju pilihan yang mengkonfirmasi harapan tersebut. Tetapi jika Anda percaya bahwa kesuksesan tidak dapat dihindari, otak Anda bekerja untuk menemukan jalan, solusi, peluang yang sebelumnya tampak tidak terlihat. Dan Napoleon Hill mengetahui hal ini secara langsung. Pada tahun 1929, ketika depresi besar melanda Amerika Serikat, dia kehilangan hampir semuanya: uang, bisnis, kredibilitas. Siapapun dalam situasi itu akan menyerah, tetapi Hill mempertahankan imannya. Dia mengunci diri di kantornya dan tanpa jaminan mulai menulis buku Think and Grow Rich. Karya tersebut diterbitkan pada tahun 1937 pada puncak krisis dan menjadi salah satu buku terlaris sepanjang masa. Mengapa? Karena dia sangat percaya pada misinya, sehingga dia menyampaikan keyakinan itu ke setiap kata yang dia tulis. Imannya tidak hanya menyelamatkan hidupnya sendiri, tetapi juga mengubah kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Jadi katakanlah, jika Anda memiliki kepastian mutlak bahwa Anda akan menang, bagaimana Anda akan berperilaku hari ini? Akankah Anda menunda rencana Anda? Akankah Anda membiarkan rasa takut melumpuhkan Anda? Atau akankah Anda bertindak seolah-olah Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan? Itulah perbedaan antara mereka yang hanya bermimpi dan mereka yang membangun. Iman adalah jembatan tak terlihat yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Mungkin Anda berpikir, tetapi saya telah mencoba sebelumnya dan itu tidak berhasil. Disitulah tepatnya iman yang teguh berperan. Ini bukan tentang percaya ketika semuanya berhasil, tetapi tentang percaya ketika semuanya hancur. Ini tentang melihat kekacauan dan mengulang pada diri sendiri, saya mampu, saya akan berhasil, saya tidak akan berhenti. Karena satu-satunya orang yang benar-benar perlu percaya pada Anda adalah diri Anda sendiri. Kehidupan akan selalu menguji iman Anda. Selalu. Itu akan menempatkan tantangan di jalan Anda, mengekspos Anda pada kritik, membuat Anda meragukan diri sendiri. Tetapi jika Anda menolak tekanan ini, jika Anda menolak untuk menyerah, Anda akan menyadari bahwa hal yang mustahil mulai tunduk kepada mereka yang percaya. Dan itulah mengapa Napoleon Hill mengatakan, tidak ada yang akan percaya kepada Anda sampai Anda percaya pada diri sendiri terlebih dahulu. Pernahkah Anda memperhatikan berapa banyak peluang yang hilang hanya karena orang tidak dapat menentukan pilihan mereka? Sungguh mengejutkan. Ketidakpastian adalah salah satu penyebab kegagalan terbesar dalam hidup. Ini bukan kurangnya bakat, ini bukan kurangnya uang, seringkali bahkan bukan kurangnya pengetahuan. Ini hanyalah ketidakmampuan untuk memilih dan maju. Berapa kali Anda menemukan diri Anda lumpuh, berpikir, menganalisis, menunggu momen yang tepat, dan pada akhirnya kesempatan itu menghilang begitu saja? Napoleon Hill mempelajari ratusan orang sukses dan sampai pada kesimpulan sederhana, mereka semua memiliki satu karakteristik yang sama, kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan tegas. Dan ini tidak berarti bertindak tanpa berpikir, tetapi mempercayai intuisi Anda, memilih jalan dan bergerak maju tanpa kembali dengan setiap keraguan. Kehidupan tidak memberi penghargaan kepada mereka yang menunggu, itu memberi penghargaan kepada mereka yang bertindak. Jujurlah pada diri sendiri, berapa banyak mimpi yang telah Anda kehilangan karena Anda menunggu untuk merasa 100% siap.
Mungkin Anda menunda kursus, proyek, perubahan karier, atau bahkan kesempatan hubungan karena Anda tidak yakin. Tetapi inilah kebenaran yang menyakitkan. Kepastian tidak pernah mendahului tindakan. Tindakan membawa kejelasan. Anda hanya akan tahu apakah sesuatu berhasil jika Anda memutuskan dan mencobanya. Riset dari Universitas Princeton menunjukkan otak manusia membuat keputusan dalam hitungan milidetik, tetapi kita menyabotase proses rasional ini dengan terlalu banyak berpikir, mencari alasan, dan membayangkan 1000 skenario negatif yang jarang terjadi. Semakin lama Anda menunggu, semakin besar kemungkinan Anda akan menyerah. Itulah sebabnya orang-orang sukses lebih suka memutuskan dengan cepat dan mengoreksi arah di sepanjang jalan daripada menunggu selamanya untuk momen yang sempurna. Napoleon Hill mengalaminya sendiri. Selama depresi besar, ketika Amerika Serikat terjerat dalam pengangguran dan kemiskinan, ia memiliki 2 pilihan, meninggalkan misinya dan menerima kegagalan atau membuat keputusan yang berani. Ia memilih untuk menulis Think and Grow Rich. Tidak ada jaminan itu akan berhasil, tidak ada keamanan finansial, dan dunia tampak runtuh di sekitarnya. Tetapi ia memutuskan, dan keputusan itu tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan jutaan pembaca di seluruh dunia. Ini membuktikan bahwa seringkali tindakan memutuskan itu sendiri adalah langkah yang membuka pintu. Sekarang bayangkan hidup Anda sendiri. Berapa tahun Anda telah membuang-buang waktu memikirkan untuk memulai sesuatu dan tidak pernah benar-benar memulainya? Bagaimana jika Anda telah membuat keputusan itu saat itu? Di mana Anda sekarang? Refleksi ini menyakitkan, tetapi perlu karena menunjukkan bahwa keraguan-raguan itu mahal. Itu memakan waktu, itu memakan peluang, bahkan memakan kepercayaan diri Anda. Setiap kali Anda ragu-ragu, Anda mengajarkan otak Anda bahwa ia tidak dapat mempercayai dirinya sendiri. Tetapi setiap kali Anda memutuskan, bahkan jika Anda salah, Anda memperkuat keberanian Anda, belajar dan tumbuh. Berikut tantangan untuk Anda. Untuk minggu depan, jangan menghabiskan lebih dari 30 detik untuk membuat keputusan harian sederhana. Itu bisa memilih makanan apa yang akan dimakan, berolahraga atau tidak, atau bahkan membalas pesan. Praktik ini akan melatih otak Anda untuk bertindak lebih cepat dan percaya diri. Karena ketika Anda belajar untuk memutuskan hal-hal kecil, Anda akan menyadari bahwa hal-hal besar juga menjadi lebih mudah. Anda perlu memahami bahwa dunia tidak menunggu. Peluang tidak mengetuk 2 kali. Risiko sebenarnya bukanlah membuat keputusan yang salah, itu adalah tidak membuat keputusan sama sekali. Karena pilihan yang salah dapat diperbaiki, tetapi pilihan yang tidak pernah dibuat menjadi penyesalan. Dan penyesalan jauh lebih berat untuk dipikul daripada kesalahan apapun. Satu hal yang benar-benar membedakan mereka yang mencapai hasil luar biasa dari mereka yang tetap biasa-biasa saja, pengetahuan khusus. Dunia penuh dengan orang-orang yang tahu sedikit tentang segalanya. Tetapi jarang menemukan seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang. Dan justru kedalaman inilah yang menciptakan nilai. Napoleon Hill sangat kategoris. Pengetahuan umum mungkin memicu percakapan, tetapi pengetahuan khusus membuka pintu menuju peluang nyata. Pikirkan berapa banyak orang yang Anda kenal yang bekerja keras setiap hari, tetapi tetap terjebak di tempat yang sama. Usaha tanpa arah seperti mendayung dalam lingkaran. Itu menghabiskan energi tetapi tidak mengarah kemanapun. Perbedaan antara usaha biasa dan usaha yang terbayar terletak pada di mana Anda menempatkan usaha itu. Anda dapat menghabiskan seluruh hidup Anda mengumpulkan informasi dangkal, atau Anda dapat memilih untuk menjadi ahli dalam sesuatu yang menyelesaikan masalah nyata di dunia. Mereka yang memilih jalan kedua menjadi tak tergantikan.
Lihatlah contoh-contoh yang mencolok. Steve Jobs tidak menguasai setiap bidang teknologi, tetapi ia berspesialisasi dalam desain dan pengalaman pengguna. Obsesi dengan detail spesifik inilah yang menjadikan Apple salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Ia tidak hanya ingin memproduksi komputer, ia ingin menciptakan mesin yang terhubung secara emosional dengan orang-orang. Dan ini hanya mungkin karena ia tidak tetap di permukaan. Ia menggali lebih dalam pada apa yang penting. Sains menunjukkan bahwa ketika Anda belajar secara fokus dan praktis, Anda mengaktifkan wilayah di otak yang disebut korteks prefrontal, yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan inovasi. Itulah sebabnya spesialis dapat melihat solusi yang tidak dilihat oleh generalis. Mereka telah melatih otak mereka untuk berpikir secara mendalam, dan pemikiran seperti itulah yang paling dihargai pasar. Tetapi pengetahuan sendirian tidak berharga jika tidak diterapkan. Berapa banyak orang yang Anda lihat yang membaca puluhan buku, mengikuti kursus, menghadiri kuliah, tetapi terus menjalani kehidupan yang sama. Ini terjadi karena transformasi tidak terletak pada akumulasi, itu terletak pada aplikasi. Pengetahuan hanya menjadi kekuatan ketika diterapkan, ketika menghasilkan hasil nyata. Napoleon Hill menekankan hal ini karena ia tahu dari pengalaman pribadi bahwa perbedaan antara mereka yang makmur dan mereka yang tertinggal terletak pada kemampuan untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari. Selama bertahun-tahun ia mewawancarai orang-orang seperti Henry Ford, Thomas Edison, dan Andrew Carnegie. Ia menyadari bahwa tidak satupun dari mereka adalah tahu segalanya. Sebaliknya, masing-masing unggul karena mereka memutuskan untuk menguasai area tertentu. Ford merevolusi industri karena ia mengetahui proses produksi seperti tidak ada orang lain. Edison mengubah dunia karena ia mendedikasikan dirinya secara obsesif pada penemuan dan pengembangan paten. Carnegie membangun kerajaannya karena ia sangat menguasai industri baja. Mereka tidak mencoba untuk menjadi pandai dalam segala hal. Mereka menjadi yang terbaik dalam satu hal. Inilah salah satu pelajaran terbesar bagi siapapun. Jika Anda ingin dunia membayar Anda lebih banyak, jika Anda menginginkan pengakuan, kebebasan, dan peluang, Anda perlu menawarkan sesuatu yang hanya sedikit orang yang dapat berikan. Anda perlu memiliki pengetahuan yang begitu halus, sehingga menjadi tidak mungkin untuk mengganti Anda. Jadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda menginvestasikan waktu Anda untuk menjadi orang lain, atau Anda berkomitmen untuk menjadi seorang ahli? Karena pada akhirnya, pasar tidak menghargai mereka yang melakukan hal-hal dasar. Pasar menghargai mereka yang memberikan nilai unik, dan nilai itu lahir dari pengetahuan khusus. Jika ada satu kata yang mendefinisikan pemenang besar dalam sejarah, itu adalah ketekunan, dan inilah kebenaran yang keras. Kebanyakan orang menyerah terlalu cepat. Mereka memulai sebuah proyek, menghadapi kesulitan pertama, dan dengan cepat menyimpulkan bahwa itu tidak ditakdirkan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa tidak ada yang besar yang dibangun tanpa hambatan, tanpa tersandung, tanpa rasa sakit. Napoleon Hill mengatakan bahwa ketekunan adalah kualitas yang mengubah keinginan menjadi kenyataan. Tanpa itu, bahkan mimpi terkuat pun akan hilang. Pikirkan berapa kali Anda telah meninggalkan sesuatu yang sangat Anda inginkan karena tampak terlalu sulit. Itu mungkin kursus, bisnis, diet, atau bahkan hubungan. Frustrasi muncul, hambatan muncul, dan pikiran mulai berbisik, menyerahlah, ini bukan untukmu. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menyadari bahwa mereka yang mencapai puncak bukanlah yang terpintar atau yang paling berbakat, tetapi mereka yang menolak untuk berhenti ketika semuanya berteriak agar mereka menyerah. Thomas Edison adalah contoh klasik. Ia gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu listrik.
Ketika ditanya tentang begitu banyak kegagalan, ia menjawab, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Tanggapan ini, yang tampak hampir lucu, mengungkapkan mentalitas orang-orang hebat. Mereka tidak menafsirkan hambatan sebagai kekalahan, tetapi sebagai langkah yang diperlukan di sepanjang jalan. Dan jangan berpikir ini hanya sejarah kuno. Studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa orang-orang dengan ketahanan emosional hingga 60% lebih mungkin untuk mencapai kesuksesan karier jangka panjang. Ini karena ketekunan tidak hanya meningkatkan kemungkinan Anda sampai ke tempat yang Anda inginkan, tetapi juga memperkuat pikiran Anda dan mempersiapkan Anda untuk menangani tekanan di masa depan. Ketekunan bukan hanya tentang melanjutkan, itu tentang menjadi lebih kuat dengan setiap upaya. Ketekunan seperti menggali emas. Banyak yang menjatuhkan sekop mereka ketika mereka hanya beberapa inci dari tambang. Tetapi sedikit orang yang terus berjalan, bahkan ketika lelah, bahkan ketika mereka tidak melihat apapun di permukaan, adalah mereka yang menemukan harta karun. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa yang Anda rela perjuangkan sampai akhir? Karena jika keinginan Anda benar, satu-satunya cara untuk gagal adalah berhenti di tengah jalan. Segalanya yang terjadi sebelum kemenangan bukanlah kekalahan, itu adalah pelajaran. Bertekun bukan berarti tidak merasa takut, tidak merasa lelah, tidak merasa ingin menyerah. Bertekun berarti merasakan semua itu dan tetap melanjutkan. Pada akhirnya, hidup akan selalu menguji Anda. Itu akan selalu menempatkan batu di jalan Anda untuk melihat seberapa jauh Anda rela melangkah. Dan hanya mereka yang melanjutkan, bahkan ketika semuanya tampak hilang, yang menemukan rasa kemenangan. Ketekunan adalah filter yang memisahkan mereka yang bermimpi dari mereka yang mencapai. Dan jika Anda berkomitmen untuk tidak pernah menyerah, cepat atau lambat, kemenangan akan tak terhindarkan. Tidak ada rahasia tersembunyi, tidak ada formula ajaib. Perbedaan sebenarnya ada di dalam diri Anda. Itu adalah bagaimana Anda memilih untuk percaya, bertindak, dan bertahan. Bahkan ketika seluruh dunia tampaknya mengatakan sebaliknya. Jika Anda memahami ini, Anda telah mengambil langkah besar menuju kehidupan yang berbeda. Dan sekarang, jika Anda ingin terus mendaki dalam perjalanan ini, video berikutnya sudah muncul di layar. Di dalamnya, Anda akan mengambil langkah lain dalam evolusi kebijaksanaan Anda untuk menjadi 1% lebih baik daripada Anda sekarang. Terima kasih banyak telah bersama saya sampai sekarang dan sampai jumpa di video berikutnya.